Jadi banyak yang bertanya ya bang, di kapal pesiar ada nggak kamar mayat ataupun kamar jenazah? Kali ini saya akan memperlihatkan kepada kalian kamar mayat ataupun kamar jenazah yang ada di kapal pesiar tempat saya bekerja. Oke? Jadi sebentar lagi saya akan memperlihatkan kepada kalian di mana posisi ataupun tempat kamar mayat di kapal pesiar. Jadi biasanya lokasi kamar pesiar itu terletak di dek terendah ya guys. Ini saya akan turun ke bawah ya. Yang dimana ini disebut juga dengan kru, yaitu I-95, koridor panjang yang membentang dari satu ujung kapal ke ujung lainnya ya. Guys, jadi di sini juga penyimpanan makanan, minuman yang ada di kapal pesiar guys. Nah ini, jadi tempatnya ada di ujung sana. Jadi saya akan membawa kalian untuk melihat suasana kamar mayat yang ada di kapal pesiar. Nah, ini namanya Watik Tidor ya. Nih. Jadi ini lagi kebuka, jadi kita bisa lewat. Nah, kalian lihat ini freezing room, tempat penyimpanan daging di freezer ya. Kemudian di sini ada juga ice carving. Jadi ini penyimpanan minuman, piring, alat-alat pecah yang ada di kapal pesiar guys. Ya. Kemudian ini butcher shop, yaitu ruangan untuk memotong daging, ruangan tempat pemotongan daging. Nah, sebentar lagi kita akan menuju ke tempat yang akan saya memberitahukan kepada kalian guys. Ini sama juga freezing room juga ya. Ini temperaturnya harus selalu atau minus 20 derajat Celcius atau minus 4 Fahrenheit ya. Jadi di sini penyimpanan dari bahan-bahan makanan yang ada di kapal pesiar dan juga minuman ataupun alkohol ya. Nah, kalian lihat di sini. Jadi temperaturnya itu harus terus dijaga seperti yang tercantum di situ guys ya. Nih memanjang ini ya, terus sampai ke sana. Jadi kamar mayat di kapal pesiar itu terbuat dari stainless steel ya, yang dimana itu dibentuk rak seperti tempat kamar-kamar mayat. Jadi tidak ada yang menginginkan apabila terjadi kematian kepada kita semua ya, apalagi pada saat perjalanan ataupun naik kapal pesiar. Tetapi kalau memang waktunya sudah datang, siapapun tidak bisa menghindarinya. Jadi kamar mayat itu jauh dari tempat-tempat kamar penyimpanan daging ataupun buah ataupun minuman ya, atau alkohol. Jadi itu tidak dekat dengan penyimpanan kamar mayat, itu agak jauh. Nah, di sini ada juga penyimpanan bunga ya ini. Ini biasanya ini bunga-bunga di setting ataupun di setup, dibagikan ke beberapa tempat yang ada di kapal pesiar. Jadi ini juga bunga-bunga disimpan di freezer ataupun di freezing room ya, supaya tetap ini segar bunganya. Oke. Jadi ini saya akan turun lagi ke bawah dan saya akan memperlihatkan kepada kalian ruangannya. Lantas apa yang terjadi jika seorang meninggal di kapal pesiar?
Semua jalur pelayaran memiliki prosedur untuk menangani situasi jika seorang meninggal saat berlayar. Ketika itu, petugas kapal pesiar segera memberitahu otoritas di pelabuhan. Anggota tim medis akan menilai dan jenazah akan dipindahkan ke kamar mayat sampai pengaturan lebih lanjut yang dilakukan. Umumnya, biaya yang terkait dengan kamar mayat adalah tanggung jawab penumpang atau keluarga mereka atau teman perjalanan lainnya, dan bukan menjadi kewajiban perusahaan pelayaran. Namun beberapa polis asuransi perjalanan menawarkan pertanggungan untuk itu. Jadi saya akan memperlihatkan kepada kalian kamarnya. Jadi kita sudah mulai mendekat ke kamarnya ya guys. Nah, ini dia guys. Nah, jadi ini kamar mayat ataupun kamar jenazah di kapal pesiar tempat saya bekerja ya. Jadi di mana temperaturnya harus selalu plus 4 derajat Celcius atau 39 derajat Fahrenheit ya. Jadi disimpan di sini guys. Jadi tidak sembarangan orang bisa masuk ke sini. Ya, ini adalah daerah ataupun tempat yang sangat terbatas untuk bisa orang kemari. Jadi saya hanya memberikan kepada kalian supaya tahu bahwa di kapal pesiar itu ataupun di kapal-kapal lain ada penyimpanan mayat atau jenazah pada saat meninggal di tengah laut sebelum ditransfer ataupun dibawa ke darat. Jadi disimpan di sini ya guys. Jadi mungkin banyak yang bertanya ya, seberapa cepat jenazah itu bisa diturunkan dari kapal. Jadi itu tergantung dari beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor dari pemerintah setempat, di mana rencana kapal itu diturunkan ataupun mana kapal itu sandar ya, selain dari suasana cuaca ataupun iklim setempat ya. Jadi kalau kapalnya semakin jauh di laut ya mungkin makin lama sampai ke darat. Tetapi itu diusahakan untuk secepat mungkin bisa dipindahkan ataupun ditransfer. Jadi selain disimpan di kamar mayat, biasanya ada juga penumpang yang sakit parah itu ditransfer melalui ataupun menggunakan helikopter ya. Jadi ditransfer ke darat itu supaya lebih cepat penanganannya, ditransfer melalui helikopter seperti video berikut.
Jadi itulah tadi sedikit video tentang kamar mayat ataupun kamar jenazah yang ada di kapal tempat saya bekerja ya. Jadi semoga video tadi menambah pengetahuan kalian dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke dan juga dari Miangas sampai Pulau Rote. Salam dari Australia, terima kasih, Horas.